Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kita kembali lagi bertemu bersama Bapak. Kali ini kita masuk ke mata pelajaran geografi lintas minat untuk 10 MIPA, mulai dari MIPA 1 sampai MIPA 3 untuk kelas 10-nya. Lintas minatnya yaitu geografi. Sebelum melanjutkan materi inti, di SMP mungkin kalian sudah pernah mendapatkan pembelajaran geografi, tapi tidak secara spesifik mata pelajarannya geografi. Di SMP itu IPS terpadu. Di dalamnya memuat ada sejarah, sosiologi, dan salah satunya adalah ilmu geografi. Jadi, sebetulnya sudah kalian pelajari geografi itu bahkan dari SD mungkin. Di SD kalian belajar alamat rumah kalian di mana, terus membuat gambar Pulau Bangka dan seterusnya. Lalu ada menghafal nama-nama ibu kota. Itu masuk ke dalam ilmu kegeografian. Lalu di SMA dia lebih fokus ke geografi sendiri, bukan lagi IPS, tetapi dia cabang ilmu sendiri dari IPS itu. Geografi pengertian umumnya dia itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan geosfer. Geosfer itu dia adalah tempat di mana makhluk hidup tinggal, mulai dari udara sampai ke tanah. Dia meliputi air, benda padat, benda cair, vegetasi, non-biotik ataupun abiotik. Itu dalam kegeografian disebut geosfer. Jadi fenomena geosfer itu fenomena yang terjadi pada alam. Salah satu contohnya panas, hujan, siang, dan malam itu salah satu contoh dari fenomena geosfer. Jadi geografi tadi mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan sudut pandang ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Itu ciri khas dari kajian geografi. Jadi geografi dia melihat sesuatu dari perspektif atau ruang tangkap ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Jadi misalkan kalian melihat suatu fenomena, misalkan hujan, wilayahnya dia terletak di mana, terus lingkungan tempat hujannya itu seperti apa, apakah dia dataran tinggi, dekat pesisir, atau kompleks wilayahnya seperti apa. Kompleks wilayahnya misalkan dia perkotaan kah, pedesaan kah, banyak vegetasi yang hidup kah, atau dia di daerah yang gersang. Geografi sekarang dia adalah cabang ilmu yang modern. Dia mengaplikasikan banyak teknologi. Salah satu teknologi yang digunakan dalam ilmu geografi dia SIG, namanya Sistem Informasi Geospasial. Sistem Informasi Geografis atau nama lainnya seperti itu. Kalau internasionalnya dia GIS, Geographic Information System. Dia mengkaji sebuah wilayah lewat software. Dia lewat ada aplikasinya, dia menggunakan citra-citra satelit, foto udara. Gambar yang Bapak tampilkan sekarang ini adalah tembakan dari foto udara. Mungkin kalian sudah mengenal drone. Teknologi drone itu digunakan untuk memfoto sebuah objek dari ketinggian. Dia kalau dalam geografi disebut foto udara. Jadi dalam sebuah foto udara, kajian geografi bisa menangkap semua fenomena alam, mulai dari bentuk aliran sungai, wilayah pemukiman, vegetasi, dan lain-lain sebagainya.
Jadi itu pengantar ilmu geografi. Kita lanjut. Di bab pertama soal pengertian geografi, pengetahuan umum soal geografi. Pengertian geografi, dia secara harfiah merupakan geo yang berarti bumi dan grafian yang berarti pencitraan atau pelukisan. Jadi geografi itu mencitrakan atau melukiskan, menggambarkan keadaan bumi, entah itu pada selembar kertas, pada sebuah foto, dan lain-lainnya. Itu secara harfiah. Lalu ada beberapa tokoh geografi yang mengeluarkan pendapatnya tentang definisi geografi. Ada Alexander, Hartshorne, Yates, dan Bintarto. Ada lagi satu, dia dari IGI. Dia seperti kelompok geografi Indonesia. Dia geograf Indonesia, dia merumuskan seperti yang sebelumnya Bapak jelaskan definisinya, pengertian geografi pada awalnya. Pengertian geografi yang ini dia merupakan hasil seminar IGI Indonesia di Semarang 1998 kalau tidak salah. Jadi Himpunan Geografi Indonesia merumuskan geografi, pengertian geografi itu adalah ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ini itu hasil seminar geografi para geograf di Indonesia. Alexander bilang geografi mengemukakan studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Hartshorne bilang geografi berkepentingan memberikan deskripsi yang teliti. Yates dia perkembangan rasional dan lokasi. Terus kalau Bintarto ilmu pengetahuan yang mencitrakan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam, unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Bisa kalian simpulkan dari keempat tokoh geograf ini, Eropa sampai ke Indonesia, dia pasti berfokus kepada entah itu lingkungan, bumi, dan aktivitas manusia. Jadi garis besarnya dia sama, pengaruh lingkungan, aktivitas manusia, permukaan bumi, memberikan deskripsi yang teliti, terus sifat-sifat bumi, ruang dan waktu. Dia hampir sama, garis merahnya dia sama bumi dan manusia. Fakta geografis, syarat karakteristiknya, pengertian sebuah fakta geografis. Fakta geografis itu seperti misalkan terjadi hujan di Sungai Liat. Lalu faktanya, kalian syarat-syaratnya kalau kalian bilang ada hujan di sebuah tempat, dia harus mendeskripsikan keadaannya seperti apa, sifatnya, peristiwa itu benar berlangsung atau tidak. Lalu yang kedua, tahu lokasinya di mana. Jadi misalkan lokasi hujannya ada di lingkungan di Kecamatan Sungai Liat. Spesifikasi tempatnya, misalkan di depan Setiabudi dia curah hujannya sangat tinggi, jumlah hujannya banyak, tapi di Parit Padang dia tidak sebanyak di Setiabudi. Kita mengetahui waktunya kita tahu. Lalu ada ruang lingkup 5W+1H, apa, dimana, how long, how wide, how, why, dan how, bagaimana.
Terus apa ruang lingkup kajiannya? Pertanyaan-pertanyaan seorang geografis harus ada apanya, dalam arti ketampakan, kejadian, proses, gejala, struktur, pola, dan fungsi di permukaan bumi itu apa? Apa misalkan apa yang menyebabkan hujan itu ada? Apa yang menyebabkan sebuah sungai mengalir dari hulu ke hilir? Apa yang menyebabkan banjir selalu terjadi di hilir? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan seorang geograf. Lalu di mana? Misalkan di mana terjadi banjir, di mana terjadi longsor, di mana terjadi tsunami, lalu di mana saja wilayah yang terdampak tsunami, di mana wilayah yang tidak mendapatkan misalkan bantuan distribusi, lalu berapa panjang, how long, dapat dicontohkan misalkan berapa panjang sungainya, berapa tinggi gelombang tsunami yang menerpanya, berapa lama durasi gempa buminya, misalkan how deep, lalu how steep, how high, seberapa tinggi misalkan lereng atau seberapa tinggi gunung Maras dan seterusnya. Lalu mengapa contoh lainnya misalkan why, dia menjelaskan fenomena dalam arti korologi. Korologi itu deskripsi. Misalkan mengapa banjir itu selalu terjadi setiap tahun di Jakarta, mengapa wilayah pesisir utara Pulau Jawa selalu kebanjiran, selalu dapat rob, limpahan air laut yang masuk ke wilayah pemukiman. Itu pertanyaannya menggunakan mengapa. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana wilayah yang tadinya dia tinggi tiba-tiba menjadi rendah? Bagaimana wilayah tersebut bisa terkena misalkan ada gempa bumi, bagaimana wilayah tersebut lebih besar dampak kerusakannya dibanding wilayah yang lebih tinggi dari atau jauh dari pusat gempanya. Jadi ada 5 ruang lingkup kajian pertanyaan-pertanyaan meliputi geografi. Ada what, where, how long, dia bisa how wide, how large, how deep, how far, how steep, how many, how much, dan lalu ada why dan how. Lalu yang terakhir ada kapan. Kapan itu terjadi, dia berkaitan dengan waktu lampau atau sekarang. Misalkan kenapa sih Pulau Bangka itu tidak menyatu dengan Pulau Sumatera? Kapan mereka berpisah? Jadi kalau kalian punya peta Indonesia, kalian bisa lihat dia seperti kepingan puzzle yang terpisah. Jadi kepulauan Indonesia itu dulunya dia adalah satu kesatuan daratan, dia terpisah. Nah, itu bisa dijawab dengan kapan. Siapa? Lalu siapa penelitinya, researchernya siapa? Jadi itu materi pembukaan untuk sementara. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya nanti. Tugasnya seperti biasa akan menyusul beberapa jam setelah materi ini naik di YouTube atau Bapak kirim ke wali kelas masing-masing kelas. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap sehat. Selamat pagi.